Kekalahan Pink Speeders atas GS Caltex membuat Megawati Hangestri Pertiwi ketiban berkah. Sukses rate Megatron nomor 1 di Liga Voli Korea 2024/2025. Hasil mengejutkan Liga Voli Putri Korea putaran keempat diwarnai oleh kekalahan Pink Speeders atas GS Caltex dengan skor akhir 25-19, 25-18, 22-25, 21-25 dan 15-13 di Jangchung Gymnasium, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Giselle Silva unjuk gigi lewat sumbangsih 51 poin. Jumlah ini sekaligus membuktikan bagaimana ketergantungan GS Caltex terhadap pevoli asal Kuba itu. Lalu di urutan kedua ada Jong Yun Ju dari Pink Speeders. Pevoli berusia 21 tahun itu menciptakan 21 angka diikuti Kim Yeon Koung, 16. Sorotan tertuju kepada Kim Yeon Koung, KYK. Imbas kekalahan ini tidak hanya merugikan Pink Speeders, namun juga dirinya. Dirangkum dari laman resmi KOVO, sebelum laga, Ratu Voli Korea itu berada di urutan pertama dalam tingkat keberhasilan serangan. Namun setelah kekalahan dari GS Caltex, Kim Yeon Koung mau tak mau harus merelakan posisinya turun ke urutan 2. Saat ini tingkat keberhasilan serangan Kim Yeon Koung berada di angka 46.27. Dia hanya tertinggal 0,49 dari Megawati Hangestri Pertiwi, 46.76 yang naik ke posisi pertama. Sementara opposite GS Caltex yang pada bursa top skor Liga Voli Putri Korea menyodok ke peringkat kedua, tingkat keberhasilan serangannya berada di urutan ketiga. Silva membukukan sukses rate di angka 43.05, diikuti Vanja Bukilik 42.24 dan Laetitia Moma 41.9. Tingkat keberhasilan serangan Megawati berpeluang semakin besar dan meninggalkan Kim Yeon Koung, jika di laga melawan GS Caltex, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 bisa meraih kemenangan. Duel GS Caltex vs Red Spark akan berlangsung di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelatih kepala Hengkuk Pink Speeders berbicara belak-belakan tentang pemain asing terbarunya, Marta Matejko yang akan jadi rival baru Megawati Hangestri. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pink Speeders secara resmi mengumumkan pemain asing baru pada tanggal 2 Januari. Dia adalah Marta Matejko. Pevoli asal Polandia didatangkan sebagai pengganti Tutku Burcu Yuskeng yang harus menepi karena mengalami cedera lutut. Karena ketidakhadiran pemain asing Tutku dalam jangka panjang menjadi tidak dapat dihindari karena cedera, setelah meninjau dengan cermat beberapa kandidat, kami merekrut Matejko sebagai pemain asing pengganti sementara, sebagaimana pengumuman dari Pink Speeders pada tanggal 2 Januari tahun 2025. Marta Matejko berposisi opposite dengan tinggi badan 197 cm, dan memiliki kemampuan spike dan memblokir yang tinggi. Kemampuannya itu bakal menjadi ujian baru bagi Red Spark dan Megawati Hangestri, mengingat pertemuan terakhir Pink Speeders takluk dengan skor 3-1. Red Spark dan Megawati Hangestri dalam tren positif usai meraih 8 kemenangan beruntun. Pevoli berusia 27 tahun, Matejko memiliki pengalaman segudang event internasional dengan bermain di liga-liga besar Eropa seperti Perancis, Belgia, Spanyol dan Polandia. Dia bahkan berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam sisi serangan dan pemblokiran. Menurut laporan media Korea, Marta Matejko menarik perhatian klub Pink Speeders saat uji coba pemain asing yang digelar di Turki pada Mei tahun lalu. Dengan tinggi badan 198 cm, ia menjadi pemain yang paling tinggi di antara pemain peserta, tulis The Spike. Marta Matejko tidak dipilih oleh klub-klub V-League di Turki. Namun, berhubung Tutku mengalami cedera pada pertandingan Jungkoan yang Red Spark versus Pink Speeders pada tanggal 17 Desember. Sehingga Pink Speeders dengan cepat bergerak mencari pemain pengganti, dan Matejko resmi mengisi posisi Tutku. Sulit untuk menilai dia dalam satu kata karena dia baru bersama tim dalam waktu yang singkat. Namun, menurut saya dia adalah pemain yang bisa membantu tim, kata Marcelo. Saya pikir dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi karena dia memiliki gaya bermain voli yang sangat berbeda dengan Tutku, tambahnya.
Red Spark akan menjamu GS Caltex, dalam laga perdana di putaran keempat Liga Voli Korea atau V-League tahun 2024 sampai tahun 2025, pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Pertandingan ini menjadikan momentum bagi Megawati Hangestri Pertiwi untuk menciptakan rekor baru di klub. Kemenangan atas GS Caltex, tim juru kunci di klasemen akan menambah daftar panjang 9 kemenangan. Kemungkinan terciptanya rekor baru sangat besar, karena GS Caltex musim ini memainkan pertandingan dengan hasil buruk. Dari 18 kali pertandingan, mereka hanya menang sekali dan menelan 17 kekalahan. Karenanya ada peluang bagus untuk mencuri poin dalam pertandingan tanggal 10 Januari nanti. Kemenangan ini akan memperpendek jarak poin dengan Hyundai Hillstead, peringkat kedua di klasemen dengan 41 poin. Ada selisih 7 poin dengan Red Spark yang menempati peringkat 3 klasemen. Selain itu, ada selisih 9 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Pink Spider dengan 43 poin. Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin sangat yakin bisa menuntaskan 9 kemenangan saat melawan GS Caltex. Kemenangan akan didapat jika timnya bisa bermain dengan baik. Tentu saja, saya berhati-hati, tetapi jika kami melakukannya dengan baik di setiap pertandingan, saya pikir sebuah peliang akan datang di paruh kedua babak kelima, ujarnya. Saya ingin menjadi tim yang membuat sensasi di paruh kedua musim ini, terangnya. Red Spark di awal musim pernah mengalami masa-masa sulit, di mana tim mengalami 4 kekalahan beruntun, yang membuat pelatih sedikit cemas. Dengan penampilan apik Mega dan Bukirik, tim mulai panas dan hidup seperti api. Bukan hanya berkat Bukirik dan Mega, Yepo juga setter Yong Hit Sun dan stabilitas Jong Ho Yang dan Park Eung Jin. Selain itu juga dedikasi Pyo Seung-ju. Ko meminta para pemain tidak egois. Ia mencontohkan sosok Seung Jo Pyo, yang mencetak banyak poin, maka bola voli akan mengarah ke hal aneh. Pemain tahu apa perannya, semua orang tahu. Jika serakah untuk mencetak gol, kerja sama tim kemungkinan besar akan rusak karena sifat bola voli yang menerwakan olahraga tim, pesan Ko.